Halo, kembali lagi dengan saya Devi Karisma, mahasiswa Bina Sarana Informatika, Prodi S1 Manajemen Keramat 98. Di sini saya akan membahas mengenai otoritas jasa keuangan dan lembaga penjamin simpanan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ini didirikan tahun 2011 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 2011. Lembaga ini untuk mengawasi dan mengatur kegiatan lembaga keuangan bank dan non-bank. Sebagai lembaga pengawasan, OJK mempunyai objek pengawasan yang menjadi objek pengawasan dalam wewenang OJK adalah lembaga yang berkecimpung di dalam sektor jasa keuangan. Secara umum, golongan lembaga OJK ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, lembaga jasa keuangan di sektor perbankan, yaitu semua lembaga atau perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan. Lembaga ini meliputi bank umum, syariah, BPR, dan BPR syariah. Yang kedua, lembaga jasa keuangan sektor pasar modal, meliputi perusahaan publik, efek, wali amanat, pemeringkat efek, bank, kustodian, biro, administrasi efek. Yang ketiga, lembaga jasa keuangan sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan jasa keuangan, dan lain-lain. Nah, dalam OJK ini ada pula aspek-aspek yang mengawasi OJK, yaitu seperti 1. Pengaturan dan pengawasan mengenai lembaga bank, meliputi perizinan untuk mendirikan bank dan pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, serta mencabut izin usaha bank. Terus ada juga kegiatan usaha bank, yaitu sumber daya, penyediaan dana, produk hibridasi, dan akuitas di bidang jasa. Terus yang kedua, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, yaitu meliputi yang pertama, likuiditas, rentabilitas, kualitas aset, rasio, kecukupan modal minimum, batas maksimum pembelian kredit, rasio menjamin terhadap pinjaman, dan pencadangan bank. Yang kedua, laporan bank yang berkaitan dengan kesehatan kinerja bank. Ketiga, sistem informasi debitur. Keempat, pengujian kredit atau testing kredit testing, dan standar asuransi akuntansi bank. Nah, kita lanjut lagi yang terakhir nih dalam aspek OJK, yaitu yang ketiga, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, yaitu memanajemen resiko, tata kelola bank, prinsip mengenai nasabah dari pencucian uang, dan pencegahan pembiayaan terorisme kejahatan perbankan. Nah, itu yang di atas itu berupa aspek-aspek dalam OJK. Nah, OJK itu memiliki kewenangan yang juga nih menerapkan peraturan pelaksanaan undang-undang tentang OJK, meliputi menetapkan peraturan perundang-undangan sektor jasa keuangan, mengenai pengawasan sektor jasa keuangan, keputusan OJK, kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, peraturan mengenai tata cara pendapatan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelolaan stud pada lembaga jasa keuangan, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban. Dan yang terakhir yaitu menetapkan peraturan mengenai tata cara sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Nah, dalam OJK tadi ada aspek, ada kewenangan, terus ada juga nih pemimpinnya. Nah, pemimpin OJK ini dipimpin oleh Dewan Komisioner yang bersifat kolektif dan kolegal. Anggota Dewan Komisioner ini dipilih oleh DPR berdasarkan calon yang dianjurkan Presiden. Namun, pengangkatannya dilakukan melalui keputusan Presiden seperti itu. Nah, kalau misalnya OJK itu berarti dipimpin oleh Dewan Komisioner, bersifat kolektif dan kolegal. Terus
anggota Dewan Pembina dipilih oleh DPR berdasarkan calon yang dianjurkan Presiden, namun pengangkatannya tetap dilakukan tetap mengikuti arahan keputusan Presiden. Tadi untuk OJK. Nah, sekarang kita lanjut nih ke Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Latar belakang berdirinya dari krisis moneter 1998, krisis moneter akibat dari krisis politik yang tidak terkontrol, mencegah penarikan dana yang terus-menerus. Pemerintah Indonesia segera mengeluarkan kebijakan untuk memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk kewajiban untuk mengembalikan uang nasabah yang disimpan di bank atau yang disebut dengan blanket guarantee. Guarantee. Nah, dalam LPS ini Presiden mengeluarkan surat-surat keputusan, yaitu ada surat keputusan nomor 26 tahun 1998 yaitu tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum, dan nomor 193 tahun 1998 yaitu jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank pengkreditan rakyat. LPS ini berbadan hukum ya teman-teman, dan LPS ini bersifat independen, transparan, dan akuntabel. Dalam LPS ini mempunyai dua fungsi utama, yaitu 1. Menjamin simpanan nasabah penyimpanan. 2. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem sesuai dengan peran dan keuangan. Dalam struktur LPS ini terdiri dari Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif. Mereka ditetapkan juga oleh Presiden. Dewan Komisioner adalah pemimpin LPS, bertugas untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan serta melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang LPS. Anggota LPS ini berjumlah 6 orang. Anggota Dewan Komisioner diangkat untuk masa jabatan 5 tahun. Hanya diangkat kembali 1 kali untuk masa jabatan berikutnya. Nah, seperti itu teman-teman pembahasan mengenai otoriter jasa keuangan dan lembaga penjaminan simpanan. Kurang lebihnya materi yang telah dibahas hari ini mohon maaf, dan sampai bertemu kembali di episode video berikutnya. Bye, thank you.